Bab 651. Corin benar-benar tak bisa berkata-kata. Absurditas situasi ini menggerogoti tulang-tulangnya bagai angin dingin yang menusuk. Bayangan lilin yang menangis terseduh-seduh sambil menunggu ibunya keluar dari unit gawat darurat muncul di benaknya, membuatnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, aku janji." Lukas kembali tersenyum puas. "Tekadmu membuatku terkesan, Nona Corin. Aku percaya kau menepati janjimu. Ayo kita pergi." Corin mengangguk, berbalik, dan langsung menuju lift. Lukas mengikutinya masuk ke dalam lift dan begitu saja mereka berdua turun ke ruang pengambilan darah. Suasana di dalam lift sangat sunyi karena hanya ada mereka berdua di dalamnya. Lukas merasa dia harus mengatakan sesuatu untuk memecah keheningan, jadi dia dengan santai bertanya, "Apakah kamu berteman dengan korban kecelakaan mobil itu?" "Enggak, aku bahkan nggak tahu siapa dia," jawab Corin datar. Lukas sangat terkejut. Ia menatapnya tak percaya. "Kau tidak tahu siapa korban kecelakaan mobil itu? Apa kau serius mau membuang bayimu hanya untuk menyelamatkan orang asing?" Corin meliriknya. Dia punya anak perempuan berusia sekitar 5 atau 6 tahun. "Hatiku hancur membayangkan semua kesulitan yang harus dia lalui jika dia kehilangan ibunya di usia semuda itu. Karena itu, aku bersedia melakukan apapun untuk membantunya." Kata-katanya menyentuh hati Lukas yang dingin dan beku. Ia mulai memikirkan Luna, yang hingga kini ia masih tak tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. "Aku penasaran, apakah ibu masih hidup? Kuharap ia masih hidup demi Luna." Butuh waktu lama sebelum Lukas sadar kembali. Sebelumnya, ia tak pernah percaya ada orang yang berbaik hati menyelamatkan orang asing. Ia pikir semua berita tentang orang baik yang berbuat baik kepada orang lain itu palsu. "Tuan Lukas, kenapa Anda masih berdiri di sana? Jangan bilang Anda menyesali keputusan Anda untuk mendonorkan darah?" tanya Corin sambil mengerutkan kening ketika menyadari Lukas tidak mengikutinya keluar dari lift. Pertanyaan itu menyadarkan Lukas dari lamunannya. Ia menyadari pintu lift terbuka lebar, mendorongnya untuk segera keluar. "Tidak, aku tidak menyesali keputusanku. Aku tipe orang yang selalu menepati janjiku." Senang mendengarnya. Di ruang pengambilan darah, perawat itu tidak menyangka Corin akan menemukan donor darah secepat itu, dan bahkan yang tampan sekalipun. Ia begitu terpesona oleh ketampanan Lukas hingga kehilangan akal sehatnya selama beberapa detik. Berusaha menyembunyikan rasa malunya, ia segera memasang ekspresi tegas dan dengan tenang mengambil darah dari jari Lukas agar ia bisa memeriksa apakah darahnya cocok dengan Ibu Lilin. Hasil tes darah segera keluar dan perawat melaporkan, "Golongan darah Anda Rh negatif, yang berarti kami dapat menggunakan darah Anda untuk transfusi." Lukas dengan anggun menyingsingkan lengan bajunya dan menyodorkan lengannya kepada perawat. Ini pertama kalinya perawat itu sedekat ini dengan pria tampan seperti Lukas, sehingga ia sulit menahan keinginannya untuk menerjangnya. Setelah memasukkan jarum, ia memaksa diri untuk berpaling agar tak perlu melihat wajah tampan Lukas. "Nona Corin, pihak rumah sakit ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda dalam mencari donor darah Rh negatif. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan menemukannya secepat ini karena golongan darah ini sangat langka. Berkat Anda, ibu dari gadis kecil ini sekarang memiliki peluang untuk bertahan hidup." Corin menggeleng. "Kamu nggak perlu berterima kasih. Aku cuma senang bisa membantu." Lilin kembali menangis ketika mendengar ucapan perawat itu, tetapi kali ini karena bahagia dan bersyukur. Setelah menyeka air matanya, ia menggenggam tangan Corin dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Bu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa ibuku." Corin menatapnya dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Ucapkan terima kasih pada pria itu saja." Lilin mengangguk dan menoleh ke arah Lukas. "Terima kasih, Pak, sudah mendonorkan darahmu untuk ibuku. Aku janji akan membalasnya suatu hari nanti." "Kau tak perlu membalas budiku. Tapi, kau bisa membalas budi wanita yang membawaku kepadamu," kata Lukas acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, kantong darah menjadi penuh dan perawat bergegas membawanya ke ruang gawat darurat. Lukas melempar bola kapas itu ke tempat sampah, dengan anggun menggulung lengan bajunya kembali, lalu berdiri dari kursi. Tiba-tiba, rasa pusing menyerangnya.
Jika seorang pria yang sangat sehat seperti saya pusing setelah mendonorkan darah, tentu efeknya akan 10 kali lebih buruk bagi wanita hamil seperti Corinne. Pikirnya sambil mengerutkan kening. Dia menoleh ke arahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu bersikeras mendonorkan darah saat sedang hamil? Apa kamu tidak khawatir terjadi sesuatu padamu atau bayimu? Bab 652. Corinne bersandar santai ke dinding dan berkata dengan acuh tak acuh, aku selalu sangat sehat, jadi aku tahu tubuhku mampu menanggung semua ini. Lagi pula, aku hanya perlu minum beberapa suplemen nanti agar kondisiku kembali prima. Terima kasih sudah bertanya. Namun, Lukas menyadari wajah wanita itu semakin pucat. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan nada mengejek, "Yah, kau memang memperlakukan orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri." Entah kenapa, Corinne tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Lukas sedang merendahkannya, alih-alih memujinya. Namun, ia tak peduli meskipun Lukas sedang memujinya. Ia malah berkata dengan serius, "Tuan Lukas, bolehkah saya memenuhi janji saya di lain hari? Meskipun tubuh saya baik-baik saja, saya tetap berpikir lebih baik tidak menjalani operasi segera setelah mendonorkan darah." Lukas menyipitkan matanya. "Nona Corinne, apa kau mencoba menarik kembali kata-katamu?" Corinne mengangkat bahu dan terkekeh datar. "Kalau kamu memaksa, aku tidak keberatan melakukannya sekarang." Perasaan kasihan yang tak terlukiskan mulai muncul di hati Lukas ketika ia melihat wajah Corinne yang pucat pasi. "Tunggu sebentar, apa aku merasa kasihan pada gadis di depanku ini?" Rasa iba langsung berubah menjadi kesal. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Oh, lupakan saja. Kamu bisa melahirkan bayi itu lain hari. Lagi pula, kamu benar. Aku tidak mau tanganku berdarah kalau terjadi sesuatu padamu di meja operasi. Untuk menghindari komplikasi, lebih baik operasinya di lain hari." Corinne menarik sudut mulutnya membentuk senyum palsu. "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Lukas. Karena kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, aku pergi dulu." Setelah merapikan lengan bajunya, ia menambahkan, "Kembalilah ke ibu kota baru dalam 3 hari. Nanti, seseorang dari pihakku akan menghubungimu. Kita akan mencari rumah sakit dan dokter bedah terbaik untuk melakukan operasi ini agar tidak memengaruhi peluangmu untuk punya anak di masa depan. Kuharap kau tidak mencari alasan lain untuk tidak melakukan operasi ini, Nona Corinne." Corinne menatapnya dengan dingin. "Jangan khawatir, Tuan Lukas. Aku pegang janjimu." Setelah itu, Lukas meninggalkan ruangan. Dari luar, ia tampak seperti pria sejati, tetapi di dalam, ia tak lebih dari sekadar kejam dan dingin. Ia tak peduli apakah Ibu Lilin berhasil keluar hidup-hidup dari unit gawat darurat. Tidak, yang ia pedulikan saat itu hanyalah hilangnya benda di perut Corinne selamanya agar tak ada yang bisa mengancam peluang Anya untuk menikah dengan Jeremy. Corinne tetap berdiri di tempatnya, berpikir, sambil tanpa sadar mengelus perutnya. "Nona, ada apa? Apa Anda baik-baik saja?" Tiba-tiba seseorang menarik tangannya. Ia tersadar dari lamunannya dan menatap gadis kecil di depannya. "Aku baik-baik saja, sayang." "Senang sekali mendengarnya. Nona, sekarang kita sudah punya cukup darah. Apakah itu berarti ibuku juga akan baik-baik saja?" "Yap, ibumu akan baik-baik saja. Ayo kita tunggu dia keluar dari UGD." Bab 653. Oke, maka, Corinne dan Lilin meninggalkan ruang pengambilan darah dan menunggu di luar unit gawat darurat hingga Ibu Lilin dibawa keluar. Begitu mereka keluar dari ruang pengambilan darah, kedua perawat magang yang bertugas mulai bergosip satu sama lain. "Hei, kau dengar itu? Sepertinya pria tampan yang datang untuk mendonorkan darahnya itu meminta Nona Corinne untuk menyingkirkan bayinya." "Aku tahu, kan? Dan kupikir akhirnya ada pria tampan yang juga baik. Ternyata dia cuma bajingan tak berguna yang tidak mau bertanggung jawab atas anaknya." Perawat magang di sebelah kiri mengerutkan bibir dan menggelengkan kepala. "Kurasa mereka tidak punya hubungan romantis. Mereka lebih mirip saudara kandung bagiku. Tidakkah menurutmu mereka punya kemiripan sekilas?" Perawat magang di sebelah kanan mempertimbangkan pertanyaannya sejenak sebelum menjawab, "Setelah kau sebutkan, mereka memang mirip.
Tapi mungkin karena mereka sudah bersama begitu lama, mereka jadi mirip. Lagi pula, kakak macam apa yang mau meminta adiknya untuk membuang bayinya? Itu sungguh tidak masuk akal. Perawat magang di sebelah kiri bersikeras pada sudut pandangnya. Kenapa tidak? Maksudku, bukankah masuk akal kalau seorang saudara laki-laki meminta adiknya untuk menyingkirkan bayi itu kalau dia tidak setuju dengan ayah bayi itu? Lagi pula, kita sedang membicarakan kebahagiaan jangka panjang adiknya. Perawat magang di sebelah kanan merenungkan apa yang dikatakan perawat magang di sebelah kiri. Kurasa agak masuk akal kalau kau mengatakannya seperti itu. Tapi pernahkah kau dengar cara mereka menyapa satu sama lain? Mereka memanggil satu sama lain tuan sesuatu dan nona sesuatu. Tidak ada saudara kandung yang akan berbicara seformal itu satu sama lain, jadi aku tetap tidak berpikir mereka kakak beradik. Perawat magang di sebelah kiri selalu menganggap dirinya memiliki insting yang baik, dan hal itu, ditambah dengan sifat kompetitifnya, membuatnya sulit untuk begitu saja melupakan topik tersebut. Ia sedang memikirkan cara meyakinkan perawat magang lainnya bahwa ia benar ketika matanya tertuju pada hasil tes darah. Kilatan sinis langsung terpancar di matanya. Karena kau bersikeras pada sudut pandangmu dan aku pada sudut pandangku, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan. Taruhan apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya perawat magang di sebelah kanan dengan penasaran. Mari kita bertaruh apakah mereka berdua saudara kandung atau pasangan. Yang kalah berjanji untuk berhenti dari pekerjaan ini agar yang menang bisa mendapatkan pekerjaan tetap di rumah sakit ini. Dan bagaimana kita bisa tahu pasti apakah mereka saudara kandung atau pasangan? Apa kau akan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki hubungan mereka? Tapi perlu kuingatkan kau, pria tampan itu sepertinya bukan orang biasa. Aku yakin akan ada hukuman berat kalau dia tahu kita menyewa detektif swasta untuk menyelidikinya. Dasar wanita bodoh, kita tidak perlu menyewa detektif swasta. Kata perawat magang di sebelah kiri dengan percaya diri. Apa kau lupa kita punya sampel darah mereka? Kita hanya perlu diam-diam mengambil sampel darah mereka untuk melakukan tes DNA agar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Perawat magang di sebelah kanan membelalakan matanya ngeri. Apa kau sudah gila? Kau tahu kan apa yang kau sarankan itu ilegal? Oh, ya ampun. Kita kan tidak akan menggunakan sampel darah mereka untuk melakukan hal-hal buruk. Tidak akan ada yang tahu mereka hilang kalau kau tidak memberitahu. Lagi pula, kalau kau terbukti benar, aku akan berhenti magang ini, yang artinya kaulah yang akan mendapatkan posisi penuh waktu di rumah sakit ini. Bukankah beberapa saat yang lalu kau bersikeras mereka pasangan? Kenapa kau jadi penakut sekarang? Baiklah, ayo kita bertaruh. Tapi sebelum itu, kita harus bersumpah demi nyawa kita bahwa hanya kita berdua yang boleh tahu tentang ini. Berjanjilah padaku kau tidak akan memberitahu siapapun tentang taruhan ini, terlepas dari siapa yang kalah atau menang pada akhirnya. Jangan khawatir, aku memegang kata-katamu. Setelah membicarakan rincian taruhan mereka, kedua perawat magang itu kemudian diam-diam mengambil sejumlah darah dari masing-masing sampel. Bab 654. Sementara itu, di luar ruang gawat darurat. Setelah 1 jam yang tampaknya tak berujung berlalu, pintu ruang gawat darurat akhirnya terbuka, dan tim medis. Staf mendorong keluar pasien yang tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Nona Corin, kami berhasil menyelamatkan pasien berkat Anda, kata dokter kepala. Corin mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, senang bisa membantu. Lilin menghempaskan diri ke ranjang rumah sakit. Ia menatap ibunya dengan sedih dan terus menangis. Mama. Mama. Perawat itu membungkuk untuk menghiburnya. Jangan menangis, nak. Ibumu butuh istirahat sebanyak mungkin. Kamu bisa bicara dengannya setelah dia bangun. Jadi jadilah anak yang baik dan biarkan dia beristirahat. Lilin mengangguk penuh semangat dan berkata, baiklah, aku akan menjadi gadis baik dan melakukan apa yang kamu katakan. Corin mengantar Lilin ke bangsal ibunya. Menurut keterangan pihak medis, pihak rumah sakit sudah menghubungi keluarga Lilin yang saat itu sedang bergegas menuju rumah sakit dan diperkirakan tiba pada sore hari. Corin merasa lega mengetahui seseorang akan datang untuk merawat Lilin dan ibunya. Dia menganggap itu sebagai isyarat untuk pergi. Setelah keluar dari rumah sakit,
dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sante. Sante, pesankan aku penerbangan kembali ke ibu kota baru sekarang. Mengatakan Sante terkejut adalah pernyataan yang meremehkan. Bos, kau mau terbang kembali ke kota hari ini? Apa kau tidak mau menungguku pulang bersama? Maaf, tidak bisa. Lagi pula, terlalu berisiko bagiku untuk menginap di hotel yang kau pesankan untukku karena identitasku bisa terbongkar. Pastikan untuk membersihkan semua jejak keberadaanku dari catatan hotel. Bos, saya sudah tanya pihak hotel dan mereka bilang pria bertopeng yang Anda bawa pulang sudah pergi sendiri beberapa waktu lalu. Lagi pula, semua detail check-in yang saya berikan ke pihak hotel itu palsu, jadi tidak masalah kalau mereka membocorkan detail Anda. Bagus sekali. Sekarang pesankan tiket pesawat untukku. Baik, bos. Senang sekali mendengar kabar Gosler baik-baik saja. Aku jadi penasaran kapan aku bisa bertemu dengannya lagi, pikir Corin. Kembali ke bangsal rumah sakit. Ibu Lilin perlahan terbangun. Mama, akhirnya Mama bangun juga. Teriak Lilin yang sedari tadi menunggu dengan tenang di sampingnya, gembira melihat mamanya membuka mata. Meski masih merasa agak lemah, Ibu Lilin masih bisa tersenyum padanya. Lilin, kamu pasti sangat takut, tapi jangan khawatir lagi, karena aku baik-baik saja sekarang. Aku senang sekali ibu sudah baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, Bu, kita harus berterima kasih kepada ibu yang telah mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan ibu. Ibu Lilin mengangguk. Ah, jadi aku diselamatkan oleh orang Samaria yang baik hati, betapa beruntungnya aku. Pada saat itu, seorang perawat datang untuk memeriksa kondisinya. Saat perawat sedang memeriksa suhu tubuh, Ibu Lilin memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Maaf, Bu. Putri saya bilang saya selamat karena seorang wanita baik hati mendonorkan darahnya. Bolehkah saya bertanya di mana dia sekarang? Saya ingin berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidup saya." Oh, wanita yang kau tanyakan itu sudah keluar dari rumah sakit. Dia baik-baik saja. Tahukah kau dia tetap bersikeras mendonorkan darahnya meskipun sedang hamil. Kita tidak bisa bertemu orang sebaik dia setiap hari. Maksudku, kau sungguh beruntung bisa memilikinya sebagai donor darah karena bank darah rumah sakit sedang kekurangan persediaan. Ibu Lilin terkejut. Apa, dia masih bersikeras mendonorkan darahnya meskipun sedang hamil? Aduh, bagaimana mungkin aku bisa membalas kebaikannya? Tidak lama setelah perawat itu pergi, pintu terbuka lagi, dan masuklah seorang pria yang tampaknya berusia awal 40-an. Ayah, Lilin berlari menghampirinya. Ayah, ibu kena penyakit. Ayah Lilin membungkuk untuk menggendongnya. Ia langsung menghela napas lega ketika melihat istrinya terbaring sadar di ranjang rumah sakit. Syukurlah kamu masih hidup. Aku tidak tahu apa yang akan aku dan Lilin lakukan tanpamu, katanya sambil berjalan menghampirinya. Ibu Lilin mencibir dan berkata, "Oh, ya ampun. Aku yakin kamu berharap aku mati agar kamu bisa mencari wanita yang lebih muda dan lebih cantik untuk menggantikanku. Kamu tidak bisa benar-benar masih marah padaku," kata ayah Lilin tanpa daya. Kecelakaan mobil itu terjadi karena orang tua Lilin bertengkar hebat karena kesalahpahaman. Dalam kemarahan yang meluap-luap, Ibu Lilin pergi membawa putrinya di dalam mobil untuk menjauh dari suaminya. Bab 655. Brian Addison menahan diri untuk tidak bertengkar lagi dengan istrinya karena sang istri masih belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Ia hanya duduk di samping tempat tidurnya dengan Lilin di pangkuannya dan terus meminta maaf. Dekan rumah sakit secara pribadi datang untuk menyambut Brian ketika ia menerima kabar kedatangannya. "Pak Brian, saya tidak tahu wanita ini istri Anda." Brian berdiri dan berjabat tangan dengan dekan rumah sakit. "Terima kasih telah menyelamatkan nyawa istri saya." "Sama-sama, tapi kami hanya melakukan pekerjaan kami. Ngomong-ngomong, istri saya bilang ada seorang wanita yang bersikeras mendonorkan darah untuk menyelamatkan nyawa istri saya meskipun dia sedang hamil. Di mana wanita itu sekarang?" "Saya tidak ada di sana saat kejadian, tapi saya mendengar tentang wanita yang Anda bicarakan. Saya tidak yakin siapa dia, tapi yang bisa saya katakan, dia mendaftarkan namanya dengan nama Corin Keru. Corin Keru itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk melanjutkan.
Aku akan mengatur agar anak buahku mencarinya agar aku bisa berterima kasih padanya dengan benar. Kepala rumah sakit mengangguk. Semoga saja Tuan Brian berhasil menemukannya. Gadis itu pantas mendapatkan semua karma baik yang akan diterimanya. Meskipun Brian mungkin tampak seperti seorang sarjana, ia adalah sosok luar biasa yang membela kedua belah pihak hukum. Dekan rumah sakit tidak meragukan bahwa Corinne akan sangat diuntungkan dengan menjadi penyelamat keluarga Addison. Beberapa hari kemudian, Corinne sengaja memilih hari yang cerah untuk mampir ke rumah keluarga Loveless, karena ia berjanji kepada Edgar bahwa ia akan mengunjungi Gertrude kapanpun ia senggang. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada para pelayan tua di sana tentang ibunya. Menurut para pelayan tua yang ditanyainya, Emily menghabiskan beberapa tahun pertama pernikahannya dengan bahagia bersama Maxwell. Setelah itu, mereka mulai semakin sering bertengkar, dan Emily sering membawa Corinne dan Lucas kembali ke rumah keluarga Loveless untuk menginap selama beberapa minggu. Pertengkaran mereka bermula karena seorang wanita. Namanya Phoebe Stewart, dan kebetulan ia adalah sahabat Emily sekaligus ibu dari Anya dan Sunny. Corinne juga mengetahui bahwa Phoebe menikahi Maxwell tak lama setelah Emily menghilang. Dengan informasi ini, Corinne menyimpulkan bahwa Phoebe pasti telah merekayasa hilangnya Emily agar ia dapat menikahi Maxwell. Kurasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anya pasti belajar trik licik itu dari ibunya, pikir Corinne. Dia menolak tawaran Edgar agar sopirnya mengantarnya pulang dan langsung berjalan keluar dari kompleks rumah besar itu. Ada sebuah mobil hitam terparkir di luar rumah keluarga Loveless, dan sebelum Corinne sempat bertanya-tanya siapa pemiliknya, Edmund keluar dari mobil dan berkata dengan tenang kepadanya, "Nona Corinne, saya di sini atas perintah Tuan Lucas. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit untuk operasi Anda." Corinne mengangkat alisnya dan menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. "Tenang saja, Bu Corinne. Semua yang ada di rumah sakit sudah siap untuk memberikan hasil terbaik dari operasi Anda. Kami bahkan sudah menyediakan semua suplemen yang Anda butuhkan untuk pemulihan yang cepat," tambah Edmund. "Tuan Lucas memang perhatian. Kalau begitu, apa yang kita tunggu?" kata Corinne sinis. Ia lalu masuk ke mobil tanpa ragu. Sementara itu, Tommy melapor kepada Jeremy di kantornya. "Tuan Jeremy, hotel di Canton City tidak dapat memberi kami informasi apapun tentang Jade Rabbit karena semua detail check-in-nya palsu dan semua rekaman pengawasan yang menunjukkan dia ada di dalamnya telah dihapus." "Oke," Jeremy menyesap kopi dan berpikir, "Yah, kurasa begitulah. Karena kita berdua peretas, dia pasti tahu betapa pentingnya merahasiakan identitas kita. Jadi, kalaupun dia berhasil melihat sekilas wajahku, aku yakin dia tidak akan membocorkan identitasku ke orang lain. Tapi, kalaupun dia melakukannya, kemungkinan besar identitasnya sendiri akan terbongkar dan aku bisa menghadapinya nanti. Dengan demikian, kami menemukan sesuatu yang menarik bagi Anda, Tuan Jeremy. Selama penyelidikan kami menemukan bahwa Nona Corinne mengunjungi sebuah rumah sakit di Canton City pada hari yang sama Anda berada di sana." Wajah Jeremy langsung muram saat mendengar nama Corinne. Ia menyipitkan mata dan bertanya, "Sedang apa dia di sana?" "Sepertinya dia pergi ke sana untuk mendonorkan darahnya." "Mendonorkan darahnya," ulang Jeremy dengan cemberut. Matanya perlahan meredup saat ia berpikir, bukankah dia hamil? Kenapa tiba-tiba dia pergi ke kota lain untuk mendonorkan darahnya? Bab 656. Ya, Nona Keru mendonorkan darahnya kepada seorang wanita yang mengalami kecelakaan mobil dan sangat membutuhkan transfusi darah. Mengapa dia ada di kota Canton hari itu? Tommy menggelengkan kepalanya, "Saya tidak menemukan jejak lain dari tindakan Nona Corinne. Tetapi hari itu, putra sulung keluarga Rivera juga mendonorkan darah kepada wanita yang mengalami kecelakaan mobil di rumah sakit kota Canton. Putra sulung keluarga Rivera masih dirawat di rumah sakit khusus wanita di New Capital City. Rumah sakit kebidanan telah membuat janji temu untuk Nona Corinne guna menginduksi persalinan, dan operasinya dijadwalkan hari ini." Jeremy menyipitkan matanya tajam, "Mengapa Lucas membuat janji untuknya untuk menginduksi persalinan?" Tommy berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Rivera selalu sangat menyayangi adiknya.
Mungkin dia berpikir bahwa anak di dalam kandungan Nona Keru ada hubungannya dengan Anda, jadi. Jeremy membeku sejenak, pupil matanya mengecil, dan dia tiba-tiba menyadari apa yang penting. Periksa sekarang juga, rumah sakit tempat aku membawa Corin untuk tes kehamilan hari itu, adalah hasil tes kehamilan yang dirusak oleh keluarga Rivera. Tommy pun tertegun, ya, saya akan segera menyelidikinya. Setelah menjawab, Tommy bergegas pergi. Jeremy teringat ekspresi bingung dan terkejut di wajah Corin saat melihat hasil tes kehamilan hari itu. Dia meletakkan kopi di tangannya dan bangkit, mengambil mantelnya, dan berjalan keluar dari kantor presiden dengan cepat. Sekretaris di pintu berdiri dengan hormat dan bertanya, Tuan Holden, Anda mau kemana? Rapat nanti. Batalkan. Jeremy mengucapkan kata dingin dan bergegas masuk ke lift dengan ekspresi tegang. Rumah sakit bersalin pusat. Corin mengikuti Edmund ke pintu ruang operasi yang khusus disediakan Lucas untuknya. Lucas tidak ada di sana, tetapi Anya sedang duduk di kursi tunggu di pintu. Di hadapan Edmund, Anya berdiri dengan ekspresi tak tertahankan dan berkata munafik, Edmund, apa terlalu kejam bagi saudaraku untuk melakukan ini? Anak di dalam perut Corin tetap hidup, apapun yang terjadi. Edmund menghiburnya dan berkata, Nona Anya, masalah ini sudah disetujui Tuan Lucas dengan Nona Keru, dan tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan khawatir. Anya mendesah tak berdaya, kalau begitu biarkan aku bicara dengan Corin sendirian. Edmund mengangguk dan secara otomatis mundur ke tempat yang lebih jauh. Anya memunggungi Edmund, menunjukkan senyum kemenangan dari sudut yang hanya bisa dilihat Corin. Corin, lihat, aku bahkan tidak perlu bertindak, dan benih jahat di perutmu tetap tidak akan lahir. Ekspresi Corin berubah sedikit, dan ia sedikit melengkungkan bibirnya, jadi. Kesombongan di wajah Anya tak terbendung, jadi aku menang. Aku mengalahkanmu. Corin mengangkat alisnya dan berkata, oh, apa kau pikir kau menang? Anya berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku menang. Setelah kau benar-benar kehilangan anak di perutmu, kau tak akan punya nilai lagi untuk dipegang teguh di mata Jeremy. Hari itu Jeremy membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa, dan hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa Anya telah memanipulasinya. Untuk memenangkan hati Jeremy, Anya tidak mengenal batas. Anya adalah putri Phoebe Stewart. Phoebe adalah sahabat karib yang disebut baik, yang pernah membuat ibunya menemui jalan buntu, menyebabkan ibunya meninggalkan Rivers dan mengambil alih sarang mereka. Agaknya, ibunya juga menderita manipulasi Phoebe saat itu. Ibunya diperlakukan bak permata berharga oleh kakek neneknya, dan ia tak pernah merasakan betapa jahatnya hati manusia. Ia memiliki sifat yang baik dan murni, jadi ia pasti telah sepenuhnya dimanipulasi oleh Phoebe. Bab 657. Sambil merenung, mata Corin dipenuhi rasa benci yang dangkal saat ia menatap Anya. Benar, kau menang. Tapi kau tidak menang melawanku. Kau menang hanya karena kau punya saudara yang bersedia mendukungmu, terlepas dari benar atau salah. Saudara laki-laki. Corin belum pernah merasakan ironi sedalam itu dalam dua kata itu sebelumnya. Lucas memang saudara kandungnya, tetapi ia berdiri di pihak orang yang telah menjerumuskan ibu mereka ke jalan buntu. Ia bahkan sangat menyayangi dan melindungi putri orang itu. Kecerdasan Lucas terbuang sia-sia untuk pekerjaannya. Pengkhianat. Anya dengan bangga menikmati kepercayaan dirinya. Apa kau iri padaku karena punya saudara laki-laki yang baik? Itu sesuatu yang takkan pernah kau miliki. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang patut diirikan, karena tak bisa diperoleh. Sekarang, lebih baik kau masuk dan singkirkan anak itu. Mungkin aku akan menunjukkan sedikit kebaikan dan memastikan saudaraku tak lagi merepotkanmu di masa depan. Corin terkekevelan. Yang mulia, apakah Anda punya benda seperti itu, Nona Rivera? Ekspresi Anya menegang, dan setelah memberinya tatapan tajam, dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, Edmund, Corin bilang dia siap masuk ke ruang operasi. Edmund merespons dan mendekat untuk membuat pengaturan. Corin kemudian diantar oleh petugas medis ke ruang operasi untuk aborsi tanpa rasa sakit. Anya menahan senyumnya saat duduk di luar ruang operasi, dengan sabar menunggu kabar baik. Mata dan hatinya dipenuhi rasa kemenangan yang hampir pasti.
Selama Corin tidak lagi mengandung anak itu, dia tidak akan menjadi ancaman lagi. Dia tidak ingin kehidupan pernikahannya dengan Jeremy di masa depan terganggu. Jika Corin, wanita terkutuk itu, kembali dengan anak haramnya dan mengaku bersalah, dia akan bersaing untuk mendapatkan Jeremy. Kasih sayang dan kekayaan keluarga Ho. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun, saat dia tengah asyik dengan kepercayaan dirinya, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul di koridor rumah sakit. Wajah Anya menunjukkan keheranan. Jeremy, kenapa kamu di sini? Jeremy bahkan tidak memandangnya dan berjalan melewatinya, mengabaikan keberatan dari staf medis. Dengan ekspresi dingin, ia menendang pintu ruang operasi dengan paksa. Corin berbaring di tempat tidur ruang operasi, dengan ahli anestesi siap dengan dosisnya, dan bersiap untuk injeksi. Tiba-tiba seseorang menerobos masuk, mengejutkan staf medis. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke ruang operasi. Asteris, silakan segera pergi dan jangan mengganggu operasi kami. Beberapa anggota staf medis melangkah maju untuk mengusir penyusup itu, tetapi si pelari melambaikan tangan dengan dingin dan berjalan ke meja operasi, menatap ke bawah ke arah gadis yang akan menjalani operasi. Corin, yang terbaring di meja operasi, terkejut melihat Jeremy muncul, lalu mengerutkan kening. Tuan Jeremy, tidak pantas bagimu untuk menerobos masuk ke ruang operasi ginekologi seperti ini. Kanan, Jeremy melotot ke arahnya, raut wajahnya muram. Anak itu milik kita berdua. Keputusan hidup atau matinya anak itu bukan hakmu sendiri. Bangun dan keluar. Corin mengerjap kaget. Apa yang baru saja dia katakan? Melihatnya berdiri diam dan tidak bergerak, Jeremy langsung mengangkatnya dari tempat tidur dan berbalik untuk pergi. Corin tertegun sejenak, tetapi tidak melawan. Ia membiarkan pria itu menggendongnya keluar. Lagi pula, dia tidak benar-benar berniat menyingkirkan anaknya. Staf medis di ruang operasi sudah menyiapkan segalanya. Hari ini, mereka hanya berpura-pura agar Lukas dan Anya berpikir bahwa anak itu telah digugurkan. Tujuannya adalah untuk mencegah saudara Rivera terus-menerus mengkhawatirkan kehamilannya dan menimbulkan masalah kapanpun mereka punya kesempatan. Namun, kedatangan Jeremy memang tak terduga. Ia tak menyangka pria ini akan muncul di sini. Di luar ruang operasi, Edmund, ditemani pengawal Rivera, menghalangi jalan mereka. Edmund berkata, Tuan Jeremy, operasinya belum dilakukan. Anda tidak bisa membawa Nona Corin pergi dari sini. Bab 658. Jeremy dengan tenang menatap Edmund dan berkata, kalau ada masalah, suruh majikanmu menemuiku di Holden Group. Sekarang, kalian semua minggir. Edmund ragu-ragu. Tidaklah ideal untuk berhadapan langsung dengan keluarga Holden. Tuan Jeremy tidak ingin situasi antara kedua keluarga memburuk karena Nona Anya. Mengingat gawatnya situasi, Edmund mengangkat tangannya, memberi isyarat agar bawahannya maju. Jeremy, tanpa ekspresi, menggendong Corin dan berjalan melewati sekelompok orang yang dipimpin Edmund. Namun, Anya dengan sedih menghampiri mereka, dengan raut wajah khawatir. Ia bertanya, Jeremy, apakah Corin baik-baik saja? Corin mengangkat alis dan menatap Anya, sungguh mengagumi kemampuan akting dan kemampuan adaptasinya. Beberapa saat yang lalu, ia memasang ekspresi galak seolah bisa memaksa keguguran, dan sekarang ia berpura-pura peduli padanya. Ketika lelaki bertemu dengan wanita yang begitu lemah dan menyedihkan, mereka tak dapat menahan diri untuk percaya bahwa wanita itu adalah malaikat yang paling malang di dunia, bukan? Corin bergerak sedikit, bersiap melompat keluar dari pelukan pria itu agar tidak menghalangi komunikasi mereka. Namun, betapa terkejutnya dia, Jeremy semakin mempererat pegangannya dan tidak membiarkannya bergerak. Mata hitam pekat pria itu menatap Anya dengan dingin, sambil berkata tanpa intonasi, Nona Anya, Anda telah menyelamatkan hidup saya dan saya berterima kasih, tetapi saya harap Anda mengerti bahwa itu bukan berarti Anda bisa berbuat sesuka hati. Jangan jadikan toleransi saya sebagai modal untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Corin tercengang. Apakah Jeremy berbicara seperti ini kepada ibu dari anaknya? Anya panik, matanya memerah karena putus asa. Jeremy, kau salah paham. Ini tidak seperti yang kau pikirkan.
Kakakkulah yang memaksa Corin datang ke sini, dan aku datang untuk menghentikannya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa tanya Edmund. Jeremy mengabaikannya dan melewatinya, sambil menggendong Corin, lalu pergi dengan langkah lebar. Corin, yang dipegang paksa oleh laki-laki itu, menoleh dan melirik Anya yang menangis di belakangnya, sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Anya bahkan lebih hina dari yang dibayangkannya. Saat menghadapi masalah, ia langsung mengkhianati saudara laki-lakinya yang tercinta dan berpura-pura tidak bersalah. Ia sungguh egois dan sangat mementingkan diri sendiri. Sayangnya, kebanyakan orang masih belum bisa melihat kejahatannya dan mudah tertipu oleh kepolosan dan kebaikannya. Sama seperti Edmund, yang datang untuk menghiburnya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Corin menjadi gelisah dan ingin melepaskan diri dari pelukan pria itu. Tuan Jeremy, tolong turunkan saya. Saya belum operasi, saya bisa jalan sendiri. Jeremy mengabaikan permohonannya dan memeluknya erat, terus bergerak maju. Tommy mengemudikan mobil di depan Jeremy dan buru-buru keluar untuk membukakan pintu. Pria itu menggendong gadis itu dan langsung masuk. Mobil Maybach hitam itu perlahan melaju keluar dari halaman rumah sakit, dan Tommy dengan hati-hati menaikkan pembatas privasi antara kursi depan dan belakang, memastikan privasi Tuan Jeremy dan Nona Corin untuk melakukan percakapan yang pantas dan menyelesaikan masalah. Di dalam mobil, Corin akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukan pria itu dan duduk di sampingnya, merapikan pakaiannya yang kusut. Tuan Jeremy, kemana Anda akan membawa saya kali ini? Lelaki itu duduk di sampingnya, menyandarkan sikunya di ambang jendela, menopang dahinya dengan satu tangan, memancarkan aura malas namun berbahaya. Tidak ada yang istimewa, ayo kita ngobrol di mobil, katanya dengan nada yang tidak hangat maupun dingin, sehingga sulit untuk mengukur emosinya. Corin tak menatapnya dan tanpa sadar memeluk lengannya, menatap keluar jendela ke pemandangan jalanan yang mengalir. Tuan Jeremy, apapun yang ingin Anda bicarakan, silakan. Mengapa kamu menyetujui permintaan Lukas untuk menggugurkan anak dalam kandunganmu? Tanya pria itu padanya. Bab 659. Ia menanyakan hal ini, menunjukkan bahwa ia sudah menyelidiki seluk-beluk masalah ini. Corin mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan jujur, pada hari itu di rumah sakit, Lukas kebetulan memiliki golongan darah yang sama dengan korban kecelakaan mobil. Saya melihat putri korban masih muda dan menyedihkan, jadi saya ingin Lukas membantu dengan mendonorkan darahnya. Namun, ia bernegosiasi dengan saya dan menuntut agar saya menggugurkan kandungannya. Karena putus asa, saya pun setuju. Jeremy mendengus dingin, bolehkah saya bertanya, Nona Corin, apakah Anda mendapatkan izin saya sebelum memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya? Corin mengerutkan kening dan tatapannya bergetar karena rasa bersalah. Anakmu apa? Tolong, Tuan Jeremy, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Anak di dalam perutku tidak ada hubungannya denganmu. Berbaliklah dan lihatlah aku saat kau berbicara. Nada bicara pria itu menjadi lebih tegas. Corin menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pikirannya, lalu memalingkan wajahnya untuk menatapnya dengan mata terbelalak. Ia mengulangi, anak dalam kandunganku tidak ada hubungannya denganmu. Melihatnya seperti ini, alis Jeremy berkerut tak senang sambil memelototinya dengan dingin. Baiklah, meskipun itu bukan anakku, Nona Corin, Anda dan suami Anda memiliki hubungan yang begitu baik, bagaimana mungkin Anda tega menggugurkan kandungan itu? Mata Corin sedikit melirik, dan dia mengarang kebohongan, karena kami berencana untuk tidak punya anak, mengakhiri kehamilan sudah menjadi bagian dari rencana. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, dagunya dicengkeram tangan pria itu yang kasar dan besar, mengangkatnya. Teruslah mengarang cerita. Ayo. Corin mengedipkan matanya dan mengalihkan pandangan ke arah jendela. Aku tidak mengada-ada. Ia hanya bisa mempertahankan sikap menantang dengan kata-katanya, tapi ia merasa kekanak-kanakan dan bodoh. Kenapa ia tidak bisa lebih tenang di depan Jeremy? Setiap kali, ia malah terlihat seperti orang bodoh yang pasif. Sungguh menyebalkan. Jeremy menatapnya sejenak sebelum melepaskan dagunya yang runcing, dengan dingin melemparkan sebuah amplop tertutup yang terbuat dari kertas kasar ke hadapannya. Coba lihat. Corin agak bingung.
Ada apa ini? Ia mengambil amplop kulit sapi itu dan mengeluarkan setumpuk foto. Pada masing-masing foto, ada adegan si bocah nakal Aaron keluar masuk hotel bersama gadis-gadis yang baru saja dikencaninya, bersikap mesra dan tertawa terang-terangan. Corin tiba-tiba merasakan sakit yang berdenyut di pelipisnya. Si bocah nakal itu, Aaron, baru-baru ini menyuruhnya menahan diri, tapi dia masih saja bermain-main seperti ini. Ia memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam amplop dan dengan canggung menarik-narik sudut bibirnya. Maaf atas rasa malunya, Tuan Jeremy. Saat aku kembali nanti, aku akan bicara dengan orang terkutuk itu di keluarga kita dan memintanya untuk menahan diri di masa mendatang. Jangan terlalu lancang. Pria itu menyipitkan mata dan menatapnya, mencibir. Aku tak percaya, kau sungguh murah hati. Suamimu berfoya-foya di luar, tapi sebagai istri baru, kau tampak tidak marah sedikit pun. Corin memaksakan tawa kering. Lebih baik santai saja. Berapa banyak pria di dunia ini yang tidak main-main. Kalau dia sudah bersenang-senang dan tahu harus pulang, itu sudah cukup. Semua yang di atas hanya rekayasa untuk menipu Jeremy. Bukan itu yang dia pikirkan. Pria dan wanita lajang boleh main-main sesuka hati, tapi begitu menikah, ada tanggung jawab. Kamu harus mengendalikan keinginan dan tidak menoleransi perselingkuhan sama sekali. Tepuk, tepuk. Di dalam ruang tertutup mobil, tiba-tiba terdengar dua tepuk tangan meriah. Jeremy memberinya tepuk tangan meriah. Nona Corin, Anda sungguh berbudi luhur. Tapi kenapa Anda tidak begitu murah hati kepada saya sebelumnya? Hanya karena sedikit kesalahpahaman, Anda langsung meninggalkan saya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Corin bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Bab 660. Melihat ekspresinya yang tercengang, Jeremy menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Apakah kamu masih tidak tahu apa yang kamu salah pahami? Corin tersadar dan menatapnya. Katakan padaku, apa yang salah kupahami tentangmu? Pria itu tidak berbicara tetapi mengeluarkan sebuah berkas dari tas penyimpanan di belakang kursi depan dan menyerahkannya kepadanya. Apa ini lagi? Corin mengangkat alisnya bingung dan mengulurkan tangan untuk mengambil berkas itu. Di dalamnya, ia menemukan dokumen berisi karakter-karakter yang menyerupai kecebong, bahasa asing yang kebetulan ia pahami. Judulnya, Perjanjian Adopsi, dan tulisan kecil di bawahnya berkisar seputar konten terkait adopsi. Di sudut kiri atas dokumen tersebut terdapat foto paspor berukuran 2 inci, dan anak laki-laki dalam foto itu adalah anak yang sama yang digendong Anya sebelumnya. Itu adopsi. Corin mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan menatap Jeremy dengan ragu. Kalau itu cuma anak angkat, kenapa aku mendengar anak itu memanggilmu, ayah, dengan begitu alaminya? Pria itu menopang dahinya dengan satu tangan. Anak itu diadopsi dari luar negeri. Dia masih muda dan belum bisa bicara banyak, dan dia tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi, ketika pertama kali datang, dia hanya bisa menyapa, Daddy, dan Mommy, kepada semua orang. Corin berpikir sejenak, begitukah? Jadi Jeremy dan Anya tidak punya anak, dan tidak ada yang lain. Pria itu meliriknya sekilas. Bahkan jika kau melihat situasi yang membingungkanmu, tidakkah kau berpikir untuk bertanya padaku apa yang terjadi? Kau tidak memberi siapapun kesempatan untuk menjelaskan dan pergi begitu saja. Nona Corin, apakah menurutmu ini cara yang tepat untuk menangani masalah? Corin agak kesal dan memelototinya. Siapa bilang aku tidak bertanya? Waktu itu aku ingin bertanya padamu. Aku bahkan meneleponmu, tapi kau bohong dan bilang kau masih di luar negeri. Kalau kau tidak merasa bersalah, kenapa kau bohong waktu itu? Jeremy ragu sejenak, dan sekilas tampak kerentanan melintas di wajahnya yang tampan dan tenang. Pria itu merasa bersalah, jadi ia menegakkan tubuhnya dan berdeham. Maaf, ini salah saya. Saya bermaksud menjelaskan seluruh situasi ini langsung kepada Anda karena saya khawatir tidak bisa menjelaskannya lewat telepon, dan saya tidak ingin Anda marah. Corin mencibir, kebohongan tetaplah kebohongan, dan sekarang kau menekankan alasan seolah-olah kau takut aku akan marah. Dari caramu mengatakannya, kedengarannya semua ini salahku, dan kau bertindak salah. Meskipun Jeremy memancarkan kehadiran yang kuat, dia tidak dapat membantahnya. Kamu tidak salah.
Aku yang salah. Ini salahku. Pria itu dengan lembut mengangkatnya ke dalam pelukannya dan menariknya mendekat, meletakkannya di pangkuannya. Corin mengernyitkan hidungnya dengan jijik. Apa yang kau lakukan, Tuan? Aku peringatkan kau. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, dan sebaiknya kau tunjukkan rasa hormatmu padaku. Sebaliknya, pria itu mengeratkan cengkeramannya di pinggangnya. Dasar gadis keras kepala, bolehkah aku sedikit tersinggung? Dasar gadis kecil tak berperasaan, kau pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa, meninggalkanku sendirian. Kau tak menginginkan pria tua ini lagi. Aku tidak kabur. Setelah kerja sama kita berakhir, aku pergi dengan cara yang masuk akal. Corin meronta melawan pria itu seperti anak kecil yang tidak mau bekerja sama, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Akan tetapi, usahanya sia-sia melawan pria yang secara fisik dominan. Tangan besar lelaki itu mendekap bagian belakang kepalanya, dengan lembut namun tegas menekannya ke bahunya, membuatnya berperilaku baik. Pada saat yang sama, suaranya yang dalam dan memikat membujuknya. Jadilah anak baik dan dengarkan aku dulu. Aku tahu aku salah, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi mengadopsi anak dengan Anya tanpa memberitahumu sebelumnya. Itu menyebabkan kesalahpahaman, dan aku salah. Setelah mendengar permintaan maaf dan penjelasannya yang tulus, Corin berhenti, menghentikan perlawanannya yang kuat dan menjadi diam.